Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi, wallet inspirasi untuk pengusaha dan budidaya peternak wallet. Oke guys, kita sedang melakukan pembersihan ya sebelum on. Jadi ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar benar-benar sirip kita disukai burung walet, dan juga ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar sirip kita benar-benar aman dari jamur dan aman dari segala pemakan seperti bubuk. Nah, adapun caranya, oke teman-teman, ini sebelumnya mungkin sebelum melanjutkan video terlebih jauh, agar bagi yang baru bergabung di channel ini, bagi yang baru menemukan channel ini, agar mensubscribe. Nah, di sini saya memberikan tutorial cara ataupun alat-alat yang saya gunakan untuk membersihkan sirip walet sebelum on. Nah, biasanya kan kalau untuk sirip, oke, ini alatnya ya. Ini alatnya alat semprot, ini alat semprot manual teman-teman, ataupun alat semprot portable. Jadi tidak menggunakan listrik, hanya menggunakan ini ya, menggunakan baterai charge. Nah, ini baterainya nih. Nah, nanti akan saya review alatnya. Nah, oke, kemudian air 3 ember. Ini untuk satu lantai, jangan terlalu banyak airnya ya, karena memang kita khawatirkan juga untuk lantai di bawah itu, karena ini kan bisa dibilang cor ya, ataupun lantai hebel, jadi jangan terlalu banyak air, nanti meresap, maka lantai di bawahnya ataupun sirip di bawahnya itu akan riskan lama keringnya. Seperti itu. Nah, oke, seperti teman-teman ketahui, karena memang untuk sirip ini yang saya gunakan ini jenis kayu ini ya. Jenis kayu sengon, pulai, dan kemudian medang. Nah, itu hampir sama semua. Jadi jenis seperti ini. Ini sangat mudah berjamur, teman-teman. Nah, ini belum on aja, memang sebagian sudah ada yang berjamur seperti ini. Ini jamurnya nih ya. Nah, ini kan kita bersihkan, sekaligus kita akan bersihkan kotorannya seperti ini. Ini kan kotoran-kotoran yang putih-putih ini, teman-teman. Nanti tinggal kita semprot, kemudian itu nanti akan bersih. Nah, ini yang berjamur, ini ada satu sirip, benar-benar jamurnya lumayan banyak ya. Jadi sebenarnya kalau dibiarin ini akan kering, teman-teman. Cuman kan kotor jadinya. Nah, ini kan kalau awal-awal gedung, sebenarnya ini nggak terlalu terkena air. Cuman karena memang lantaran posisinya itu ini lagi musim hujan, bisa dibilang 1 minggu itu benar-benar jarang ini ya, jarang panas. Jadi ya ini kendalanya seperti itu. Nah, jadi banyak yang bertanya juga bagaimana cara menghilangkan bau semen. Nanti juga akan saya buatkan konten, teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, bisa dilihat ini sebagian kotor. Ini semua lantai saya semprot hanya menggunakan 3 ember. Ini ada berjamur satu, kemudian ini ada lagi nih. Nih juga berjamur nih. Nah, itu teman-teman, makanya harus benar-benar dibersihkan. Nah, kemudian ada lagi triknya, nanti setelah dibersihkan, disemprot menggunakan mikoda ataupun itu anti jamur. Nah, misalkan paginya kita semprot nih, kemudian sorenya kita semprot lagi menggunakan mikoda itu. Nah, nanti juga saya akan berikan tutorialnya. Seperti itu. Nah, ini sementara seperti ini ya. Nah, oke, kita langsung saja, kita akan coba ya. Kita pilih yang paling berjamur ya, teman-teman. Paling berjamur ini ya. Oke, ini alat ininya akan kita pakai ya. Nah, ini ya. Oke guys. Ini semprotannya. Tunggu airnya naik ya. Ini airnya belum naik, teman-teman. Oke, mantap. Nah, bisa dilihat. Ini langsung bersih ya. Nah. Langsung bersih guys. Mantap. Udah nggak harus digosok ya. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Nah, itulah caranya, teman-teman. Nah, oke, seperti ini. Ini masih kalau belum, semprot lagi guys.
ini hasilnya. Nah, coba yang ini ya. Ini. Oke, ini ya, sebelum kita semprot. Oke, kita semprot. Oke, teman-teman, mantap kan alat semprotnya. Nah, lumayan, mungkin yang akan kita semprot lama itu hanya yang berjamur ya. Kalau nggak berjamur sih nggak usah. Nah, oke, seperti itu ya. Cara menghilangkan jamur pada sirip, disemprot, kemudian nanti kita semprot, ini kan pagi, saya akan semprot sore harinya menggunakan Mikoda. Nah, nanti juga saya akan kasih tutorial gimana caranya untuk menyemprotnya, teman-teman. Oke guys, semangat untuk pembudidaya walet. Cara membersihkan sirip menggunakan alat semprot portable. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalkan masih dirasa disemprot masih kurang mempan, nah jadi gunakan sapu lidi ataupun sapu sembarangan lah, bisa menggunakan alat-alat lain, bisa menggunakan waring juga atau untuk menggosoknya. Nah, inilah kelebihan teman-teman, ketika bangunan kita nggak terlalu tinggi, itu tingginya 2,5 meter ya teman-teman. Ini 2,5 meter ya, cukup untuk dijangkau, lebih nyaman untuk membersihkan siripnya, nggak harus pakai kursi, kemudian nggak harus pakai meja apa segala macem, tangga. Nah, jadi kita gunakan alat semprot manual. Kemudian kalau benar-benar jamurnya agak banyak, jadi gunakan sapu, cukup digosok-gosok. Nah, sambil lantainya, debunya apa segala macam itu semuanya dibersihkan. Nah, inilah teori, bukan hanya sekedar teori lah, benar-benar dipraktekin langsung untuk membersihkan sirip itu bebas dari jamur seperti itu. Nah, juga ini kan nanti penyemprotan anti jamurnya ataupun Mikoda itu nggak hanya sekali teman-teman. Ini kan masa karantina selama 1 bulan, itu benar-benar pastikan gedung ini udah top markotop lah untuk on seperti itu. Jangan lagi misalkan gimana ya siripnya apakah berjamur, kemudian suhunya seperti apa. Nah, jadi itu dilakukan selama 1 bulan itu, seperti itu. Jadi makanya untuk gedung yang belum on itu benar-benar perawatan ekstra teman-teman. Begitu juga misalkan setelah selesai gedung itu pembangunan, maka misalkan pembersihan sirip, pembersihan lantai semuanya dilakukan. Kemudian pemberian parfum agar benar-benar gedung ini bau semen itu udah hilang ketika benar-benar on gitu loh. Nah, jadi seperti itu ya cara perawatan gedung sebelum on itu. Memang nggak ada pembiaran. Kalau misalkan untuk, mungkin nggak tahu juga ya, kalau saya memang harus melalui proses seperti itu. Jadi masa karantina itu benar-benar bisa menghasilkan gedung ini udah ready seperti itu. Nah, berbeda mungkin kalau gedungnya itu diborongkan, kemudian kita yang akan merawat sendiri, itu berbeda lagi cerita teman-teman. Kalau misalkan hanya diborongkan gedung, biasanya kan hanya gedung fisiknya aja yang selesai. Sementara untuk tata ruang di dalam, kemudian kebersihan sirip segala macam itu ya urusan yang punya gedung seperti itu. Ada juga kadang ya udah ketika selesai udah langsung on tanpa harus dibersihkan, tanpa harus pemberian parfum apa segala macam, tapi itu kewajiban yang punya gedung seperti itu. Itulah makanya kami hadir untuk memberikan benar-benar perawatan ataupun step by step untuk perlakuan gedung yang baru seperti itu. Jadi makanya memang kami CV Al Amin Group memang lebih senang ketika gedung ini kita yang bangun, kami yang bangun, kemudian kami yang merawat sampai berhasil. Nah, untuk yang punya gedung cukup pantau seperti itu. Cukup memantau, maksudnya yang dipantau itu hanya bunyi suara, karena kita kan kayak misalkan beda provinsi ya, yang dipantau itu hanya bunyi suara gitu loh, hanya yang suaranya apakah mati ataukah hidup, hanya itu seperti itu. Nggak harus misalkan semprot parfum, bersihkan sirip apa segala itu tugas kami gitu loh. Jadi benar-benar hanya siapkan dana dan juga kita yang bekerja keras untuk menghasilkan gimana caranya gedung ini bisa berhasil gitu loh. Jadi yang punya itu tinggal panen, setelah udah berhasil udah kita serahkan gitu loh. Nah, kita serahkan, mau dirawat sendiri monggo, mau kita yang rawatin juga selanjutnya bisa juga seperti itu. Nah, ini lantainya ya, sambil kita akan bersihkan lantainya.
ini lantai hebel ya, makanya memang benar-benar oke ya ketika lantai hebel. Ketika misalkan gedung ini lantai papan, nggak bisa seperti ini. Mungkin kalau terpal sih, terpal kemudian ketika disemprot air di bagian atasnya itu ya, sirip yang di bawah itu pasti semuanya kotor. Nah ini buktinya, ini plesteran ya, nggak rembes air ya, nggak rembes air. Nah itu yang harus sekaligus dibersihkan, sekaligus bersihkan sirip, sekaligus bersihkan lantai seperti ini. Nah ini sengaja saya belum atap teman-teman, karena memang kita biar semuanya bagiannya itu ready dalamnya gitu loh. Karena bagian atas ini hanya plafon dan atap, nggak ada pekerjaan semen beton lagi, jadi udah nggak ada yang bau. Nah, jadi yang harus benar-benar diselesaikan pertama kali itu untuk plesteran, kemudian yang mengandung semen pasir kerikil itu ya udah selesaikan duluan gitu loh. Nah seperti ini yang sudah ini ya, sudah ready seperti ini. Nah kemudian juga air di bak itu dikuras, jangan dikasih air dulu, kemudian ventilasi dibuka semua dulu. Pokoknya apa yang bisa dibuka gitu loh. Jangan ketika langsung selesai gedungnya itu langsung pasang elbow. Nah itu berbahaya teman-teman, karena kondisi gedung itu ketika baru itu memang benar-benar kelembabannya tinggi. Ketika siripnya itu sirip bukan sirip yang ini ya, bukan sirip yang misalkan kayu meranti, kayu kuna, itu ya memang riskan berjamur. Seperti ini gedung saya, memang saya menggunakan kayu medang, memang sebagian ada yang berjauh, makanya memang ininya harus benar-benar oke gitu loh. Harus benar-benar perawatan sebelum on itu harus benar-benar kita urus. Nah ketika misalkan ini kan juga banyak bertanya gitu loh seperti ini. Oke, thank you, terima kasih.